Angin. Cek, cek. Suaranya menggema, Herul. Oh iya. Coba aku gundul. Gundul nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. materi tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada sistem pendidikan nasional di perguruan tinggi yang akan dibawakan oleh dosen antropologi Dr. Ikhtiar Hatta Estos MHum. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Pak Hairul, sebelumnya saya mau tanya, ini dari prodi apa saja? Semua ya gabung? Ini Pak gabung Pak. Gabung Satu ya. unit dari berbagai fakultas Pak. Oke, terima kasih banyak. Baik, kita mulai ya. Bisa di-unmute. Baik, terima kasih banyak Pak Hairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalian yang saya hormati, selamat datang, selamat kenal, dan selamat bergabung di Universitas Tadulako. Nama saya tentu sangat bergembira karena pada hari ini saya bisa bertatap muka dengan adik-adik sekalian walaupun dalam kondisi pandemi COVID, namun itu tidak mengurangi perkenalan kita, substansi perkenalan kita melalui Zoom, media Zoom pada kesempatan ini. Dan saya juga sangat senang karena ternyata peserta yang hadir di dalam ruang yang kecil ini hanya sekian sentimeter, tapi kemudian saya bisa melihat secara keseluruhan adik-adik sekalian dari berbagai macam fakultas dan program studi. Yang dulunya hanya digabung hanya satu prodi, tapi sekarang alhamdulillah semua bisa saya kenal dari berbagai macam fakultas. Adik-adik sekalian, tentu melalui penerimaan mahasiswa baru di Universitas Tadulako, banyak hal yang sudah diterima dalam proses mulai dari kemarin, hari ini, dan beberapa hari ke depan, tentu memiliki substansi yang sangat baik untuk memperkenalkan. Jadi tujuannya penerimaan ini sebenarnya adalah untuk memperkenalkan atau mengorientasi adik-adik sekalian tentang seperti apa sih perwajahan Universitas Tadulako ketika Anda sudah masuk nantinya. Walaupun mungkin Anda tidak akan, karena pandemi COVID sekarang ini, Anda tentu belum bisa masuk merasakan bagaimana proses perkuliahan dalam kelas, tetapi melalui media Zoom atau media-media online yang lainnya, tentu akan diperkenalkan oleh semua pemangku kebijakan yang ada di Universitas Tadulako dalam rangka efektivitas proses pembelajaran dan proses sosialisasi yang akan Anda lakukan. Dan mudah-mudahan saja, kita berdoa bersama, mudah-mudahan saja pandemi COVID yang selama ini menggerogoti semua belahan dunia itu segera hilang dan kemudian kita bisa bersosialisasi secara langsung dan lebih intensif. Baik adik-adik sekalian, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya, walaupun
Pak Hairul tadi sudah menjelaskan, nama saya Ikhtiar Hatta. Saya diberikan materi tentang proses kebijakan-kebijakan yang terkait dengan metode MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya adalah dosen FISIP, tepatnya di program studi antropologi Universitas Trisakti, dan saya juga sekaligus sebagai ketua prodi saat ini. Nah, ya, jadi dalam posisi saya sebagai ketua prodi tentu harus banyak mengarahkan dan melayani mahasiswa-mahasiswa yang ada dan di dalam program studi. Tetapi kita juga tentu akan bersinergi dengan program studi lainnya yang ada di Universitas Tadulako, bahkan dewasa ini di luar program studi Universitas Tadulako. Nah, dan kalau saya sendiri bukan hanya yang saya pahami, dan saya juga mengajar bersama dengan ada di sini host Pak Hendra, itu saya mengajar juga di informatika, ya, dan di jurusan informatika saya juga mengajar di situ. Jadi mata kuliah atau yang berkaitan dengan kehidupan sosial kultural yang ada dalam suatu masyarakat itu tidak hanya dipelajari di dalam ilmu sosial, tapi juga di dalam program studi yang lain juga ikut memberikan mengenyam pendidikan atau pembelajaran mata kuliah yang lain. Sorry. Oke, saya lanjut. Jadi bahwa materi yang terkait dengan ilmu-ilmu sosial itu sebenarnya juga dipelajari di bidang eksakta, termasuk di informatika. Kemarin saya juga mengajar. Ada namanya mata kuliah ilmu sosial budaya dasar, tapi orang sering pelesetkan ilmu sosial bercinta dasar. Gitu. Nah, begitupun sebaliknya, ada namanya mata kuliah ilmu alamiah dasar, itu juga dipelajari di ilmu sosial. Jadi saling bertukar keilmuan itu sebenarnya sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk menghilangkan egoisme keilmuan, karena pasti sedikit banyak setiap ilmu memiliki kemanfaatannya. Nah, apa kaitannya dengan saya buka dengan pembahasan seperti itu? Karena ini terkait dengan materi saya pada kesempatan ini. Saya mohon izin share screen-nya, Pak Moderator. Ya, pada kesempatan ini saya diberikan materi tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka di Universitas Tadulako dan juga di. Nah, ini adalah materi bersama sebenarnya yang sudah dirumuskan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Pak Lukman Najamuddin, dan kemudian kita mendukung untuk menjelaskan di depan adik-adik sekalian, para mahasiswa baru Universitas Tadulako. Nah, harus kita pahami terkait dengan Merdeka Belajar dewasa ini, ya. Ketika kita flashback ke belakang, dulu proses pembelajaran itu hanya betul-betul sangat sektarian, ya. Absen kos di sisi materi, sangat sektarian, hanya berlangsung dan terbatas pada bidang keilmuan masing-masing. Misalnya saja kalau antropologi, dia hanya betul-betul menggeluti dan memahami tentang fenomena kultural yang ada di dalam antropologi. Begitupun juga dengan keilmuan yang lain, misalnya saja informatika, kedokteran, dan bidang-bidang kajian yang lain,
itu hanya menggeluti bidang kajiannya. Nah, dalam perkembangan keilmuan dewasa ini, terutama sekali pada era kepemimpinan, ada yang bisa matikan supaya tidak terganggu kita yang masih bicara tadi. Ya, saya lanjut ya. Jadi ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi yang kemudian dimotori oleh Menteri Pendidikan, Mas Menteri, panggilannya ya, Mas Menteri. Itu menelurkan satu kebijakan yang kemudian kita kenal di dunia kampus itu dan juga di luar dunia kampus sebagai Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Seperti apa sebenarnya Kampus Merdeka Belajar dan Merdeka Belajar? Nah, dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sebenarnya diinisiasi dalam proses dinamika perkembangan industri yang sudah berlangsung dalam waktu yang lama di belahan bumi ini. Dan kemudian juga dinamika-dinamika yang terjadi dalam kehidupan sosial kita, sehingga kemudian pengambil kebijakan, terutama sekali di dalam pemikir-pemikir yang ada di Kementerian Pendidikan pada saat sekarang ini, itu melihat bahwa mesti harus ada perubahan proses pembelajaran yang terjadi terutama pada level universitas. Nah, kemudian beliau yang ada di sana itu merumuskan satu model pembelajaran karena terutama sekali dalam era revolusi industri 4.0 atau industri 4 ya sekarang ini itu menuntut bukan hanya dalam bidang keilmuan kita. Jadi perlu ada eksperimen, perlu ada praktek, perlu ada banyak akselerasi yang harus dilakukan oleh setiap bidang keilmuan. Nah, karena itulah kemudian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dilahirkan. Nah, dalam perkembangannya kita bisa menjejaki revolusi industri yang pertama pada abad 18 misalnya, itu mesin uap ditemukan ya. Kalau kita bisa melihat pertama sekali perkembangan keilmuan itu ditandai pada saat ditemukannya mesin uap yang menggerakkan industri dan kemudian berdinamika terus menerus dan melahirkan dua sudah digerakkan oleh tenaga listrik dan itu merubah perwajahan proses industri di belahan dunia ini. Nah, dengan adanya tenaga listrik yang dimanfaatkan dalam kehidupan kita, itu ternyata memberikan kontribusi dan dinamika serta progres yang sangat signifikan di dalam kehidupan kita. Orang kemudian mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Tapi tidak sedikit juga ada yang terjadi shock culture atau kekagetan budaya yang ada pada setiap masyarakat. Pada prinsipnya bahwa dengan ditemukannya tenaga listrik, kemudian mengambil banyak ruang-ruang yang dijalankan atau yang dilakukan oleh manusia dan hewan pada saat itu. Ya, contoh sederhana misalnya, kalau adik-adik sekalian melihat traktor mesin yang ada di sekitar adik-adik sekalian, yang terutama yang masih tinggal di wilayah-wilayah agraris, sebelumnya pengolahan lahan pertanian itu lebih banyak menggunakan tenaga binatang atau hewan dan juga tenaga manusia itu sendiri. Itu menjadi utama. Tetapi ketika kita temukan tenaga listrik, itu merubah semua. Jadi orang tidak lagi banyak terlibat di sana karena semua bisa dilakukan hanya dalam waktu. Kalau sebelumnya misalnya bisa
5 atau 10 orang yang harus ikut terlibat mencangkul, yang harus terlibat ikut menggerakkan sapi, dan sebagainya. Nah, setelah adanya listrik, ada motor, ada traktor yang menggunakan tenaga listrik, itu hanya cukup satu orang saja, itu sudah bisa selesai dengan sekian hektar. Ini perubahan yang sangat drastis dalam penggunaan tenaga kerja. Nah, terlebih dengan ditemukannya industri yang ketiga pada abad 20, awal dan akhir abad 20 dengan sistem komputerisasi. Nah, dengan ditemukannya sistem komputerisasi, itu kemudian ternyata semakin merubah. Orang semakin dinamis, ya. Saya membayangkan dulu waktu awal mengenal komputer yang masih Windows, ya, orang masih pakai LTE dan sebagainya. Masih lambat memang pada saat itu, tapi berkembang terus. Ada dulu yang disebut dengan pager, ya, pager dalam hal berkomunikasi itu sudah sangat sebelumnya ketika kita menggunakan pager. Nah, sekarang itu semakin berkembang lagi. Anda bisa melihat, Anda bisa menggunakan bagaimana yang namanya HP dan sebagainya. Itu sangat merubah pola kehidupan kita. Anak-anak kecil sekalipun dalam proses pembelajaran sekarang itu sangat tiba-tiba HP itu menjadi sesuatu yang sangat pokok dalam kehidupan kita dewasa ini. Yang dulunya anak-anak dilarang, anak-anak jangan pegang HP, jangan pegang ini. Tapi tuntutan sekarang itu mengharuskan dia harus ada HP. Tetapi tentu kita harus bijaksana di dalam memberikan HP dalam yang untuk digunakan oleh anak-anak yang masih di bawah umur gitu, sehingga betul-betul bisa terkontrol, terkendali sesuai dengan kemanfaatan atau fungsi dari teknologi tersebut. Tapi yang pasti bahwa dengan adanya sistem komputerisasi, teknologi industri komputer dan model komunikasi itu kemudian merubah yang dulunya orang dalam berkomunikasi harus face to face, harus ketemu langsung, sekarang sudah tidak perlu lagi karena ada yang disebut dengan video call dan sebagainya. Termasuk seperti sekarang ini, saya tidak pernah membayangkan dulu waktu kuliah akan kita melakukan proses perkuliahan seperti daring seperti ini. Ya, yang ada dulu adalah face to face. Kalau tidak hadir di kelas, ya sudah. Dulu kita tidak bisa masuk kalau terlambat ditutupkan pintu. Nah, sekarang pintunya sudah berbeda gitu. Pintunya ya kalau tidak dikasih izin masuk di dalam Zoom ini, Anda tidak bisa masuk juga gitu. Tetapi saya ada hal yang lain sebenarnya yang walaupun dengan adanya teknologi ini tetap juga ada kekurangan-kekurangan karena proses pembentukan karakter ternyata juga masih tetap ada kelemahan-kelemahan dengan menggunakan ID Zoom seperti ini gitu atau media-media online yang lainnya. Tetapi yang pasti bahwa ini adalah satu kekagetan di dalam dunia pendidikan atau dalam dunia relasi komunikasi yang selama ini kita jalani, di mana dulunya kita tidak pernah membayangkan. Generasi saya waktu itu tahun 95 ketika kuliah tidak pernah membayangkan yang namanya ada Zoom, ada teknologi-teknologi seperti ini yang bisa menghadirkan begitu banyak orang di depan kita hanya dengan layar sekecil ini. Inilah yang disebut oleh satu ilmuwan antropolog Derrida, ya kemudian dikembangkan oleh satu pemikir di ITB, menyebutnya sebagai dunia yang dilipat. Dunia yang ada di ujung sana itu secara cepat dan singkat itu bisa kita ketahui, tapi kadangkala juga di tetangga kita tidak pernah paham gitu apa yang terjadi. Nah, ini satu dilema sebenarnya di dalam kehidupan kita. Jadi kita lebih banyak mengetahui kehidupan artis yang ada di dunia sana melalui YouTube, melalui banyak hal. Tapi tetangga kita yang sudah kering meninggal, kadang-kala kita tidak tahu itu. Ada yang banyak kasus seperti itu. Nah, ini sisi baik dan sisi lemah dari teknologi. Terlebih dengan revolusi industri yang keempat pada abad 21 yang ditemukan dengan sistem cerdas yang memungkinkan konvergensi dunia digital, fisik, internet, data, dan dunia real itu
ter termuat dalam satu sistem yang kelihatan sangat sederhana, tetapi itu sangat melipat kehidupan dunia kita. Hanya dimuat dalam satu sistem data, satu sistem cerdas yang dibangun oleh orang-orang tertentu. Itu kemudian bisa memuat banyak hal, termasuk misalnya kita yang ada sekarang ini, itu sangat merubah sangat merubah pola kehidupan kita. Inilah yang kemudian mendorong bagaimana MBKM ini penting untuk dilakukan, karena ternyata keilmuan kita tidak bisa lagi hanya dibatasi secara sektarian dan sangat ortodoks dengan memahami bidang keilmuan kita. Perlu ada akselerasi, perlu juga ada kesinambungan dengan disiplin-disiplin yang lain, sehingga apa yang kita pahami itu lebih luas dan lebih kompleks. Nah, itulah yang menjadi tuntutan di era industri 4.0, terutama di Indonesia pada saat sekarang ini. Nah, kemudian kebijakan Kampus Merdeka ini sebenarnya adalah tentu sudah didasari oleh kebijakan formal atau sesuai dengan aturan atau undang-undang dan keputusan-keputusan yang bersifat formal atau legal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kebijakan ini bukan kebijakan sepihak yang dilakukan oleh universitas, tapi memang ini adalah program yang dirumuskan oleh pemerintah pusat untuk dijalankan di setiap universitas yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah kebijakan yang bersifat nasional, dan itu sudah didasari oleh oleh banyak aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh kementerian, terutama Kementerian Pendidikan, seperti Permendikbud nomor 7 tahun 2020, kemudian Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Nah, hal yang lain yang terkait dengan kebijakan Kampus Merdeka adalah ini juga berkaitan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi. Jadi mereka yang tidak menjalankan MBKM ini akan berkonsekuensi juga pada proses sistem akreditasi yang akan diberlakukan pada universitas dan program studi yang ada di satu perguruan tinggi. Kemudian perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum itu juga akan dituntut semua melalui aturan-aturan yang sudah dimuat atau dirumuskan oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, hak belajar Anda dalam setiap semester di luar program studi Anda itu juga sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan tertentu. Dalam hal ini Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi proses pembelajaran proses MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah kebijakan yang sudah didasari oleh banyak aturan-aturan yang bersifat formal yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap universitas. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa ya untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak. Jadi program ini itu bisa Anda jalankan dan bisa juga tidak ya, tergantung dari keinginan Anda. Namanya juga merdeka ya. Merdeka belajar, mau belajar di mana dan memilih kampus di mana. Jadi kalau kita dulu kuliah masuk di Universitas Tadulako misalnya ya tetap di Universitas Tadulako saja, tidak bisa kita kuliah di tempat yang lain atau di jurusan atau program studi yang lain. Nah, sekarang dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu memberikan ruang yang luas untuk adik-adik sekalian nantinya melakukan menjalani proses pembelajaran di tempat yang lain.
Dan ini bukan ini banyak program ya, bukan hanya proses belajar mengajar di dalam ruang kelas, tapi juga di luar kelas nantinya. Ada beberapa program nantinya. Nanti kita pada slide berikutnya akan terjelaskan lebih dalam. Nah, jadi adik-adik sekalian sebenarnya lebih luas dan lebih lebih akseleratif ya di dalam proses pembelajarannya. Karena kalau kita dulu ya sangat monolog gitu istilahnya. Hanya satu proses ya, kalau di kelas dilakukan hanya di dalam kelas. Nah, nanti itu lebih aplikatif bahkan ya, lebih aplikatif. Nah, dalam proses ini Anda dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester ya, atau setara dengan 40 SKS. Ya, paling tidak misalnya dalam 1 semester itu kan 20 SKS. Nah, kalau Anda misalnya pergi ke UI, pergi ke Unhas, pergi ke ITB, atau di mana saja Anda kuliah, Anda dalam 1 semester Anda bisa memprogram 20 SKS. Ya, kuliah di sana, bisa kuliah di sana. Ya, bisa kuliah di sana. Jadi Anda tidak perlu ketika Anda punya mimpi untuk kuliah misalnya di UI, kuliah di mana, pada kesempatan ini melalui proses kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Anda bisa memenuhi itu ya, walaupun memang tidak full ya, tidak full Anda di sana, tetapi paling tidak Anda pernah merasakan bagaimana atmosfer proses pembelajaran di universitas yang lain ya. Nah, itu tujuan lain dari proses pembelajaran MBKM ini. Dan itu cita-citanya juga dari Mas Menteri, berharap bahwa ada proses silang, proses saling mendatangi universitas-universitas lain yang ada di Indonesia Timur, bisa ke barat atau ke tengah gitu bahkan. Nah, ini yang bisa dilakukan. Cuman kalau yang ada sekarang ini, karena sekarang ini juga terus-menerus membenahi proses ini, prosesnya tentu masih ada kelemahan-kelemahan, masih ada kekurangan-kekurangan, termasuk misalnya dalam proses pembelajaran penentuannya masih diseleksi, jadi tidak betul-betul Anda yang memilih, tapi dilihat sesuai dengan kebijakan sementara ini, dilihat kalau misalnya ada kebijakan tertentu, kalau misalnya Anda di wilayah Sulawesi, maka Anda tidak dipersyaratkan tidak dibuka ruang untuk memilih universitas yang ada di Sulawesi. Biasanya Anda diarahkan untuk memilih misalnya di Kalimantan atau di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera atau bahkan di Papua sana gitu. Nah, itu yang ada sekarang ini, sehingga prosesnya Anda tidak kembali misalnya ke kampung, atau misalnya Anda dilihat biodatanya. Kalau Anda orang Jawa, maka biasanya tidak diarahkan untuk ke Jawa, ya. Atau Anda orang Kalimantan, Anda tidak diarahkan untuk tidak ke sana gitu. Dan ini proses supaya Anda bisa merasakan juga bagaimana atmosfer kultural dunia akademik yang ada di dalam suatu wilayah yang berbeda dengan kultur Anda. Nah, jadi MBKM ini itu memiliki dimensi yang sangat banyak dan sangat kompleks dalam memenuhi pemahaman Anda sebagai seorang mahasiswa. Jadi bukan hanya pengetahuan, tapi Anda akan mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman bersosialisasi, bertemu dengan banyak mahasiswa, banyak suku-suku bangsa yang ada di wilayah yang lainnya di Indonesia ini. Nah, seperti apa pola implementasi MBKM? Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi dalam polanya ada sekitar kurang lebih 6 pola. Pertama, ada pola di mana 5 semester di dalam prodi, kemudian 1 semester di luar prodi, kemudian 2 semester di perguruan tinggi lain. Jadi ini pola-pola yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi Anda bisa memilih pola yang mana yang Anda inginkan nantinya.
Jadi atau ada orang yang 6 semester di dalam prodinya, kemudian 1 semester saja di luar prodi dan 1 semester di luar perguruan tinggi yang lain, misalnya magang atau pergi pengabdian ke masyarakat. Kemudian ada 6 semester dalam prodi, ada 2 semester di perguruan tinggi lain atau magang di tempat yang lain. Ada juga yang 7 semester dalam prodi, 1 semester di perguruan tinggi lain, tapi tidak ada di luar prodi yang lain. Nah, di yang kelima ada 7 semester dalam prodi, ada 1 semester di luar prodi. Jadi banyak skenario-skenario yang dilakukan oleh MBKM ini. Jadi ini sangat tergantung dari adik-adik sekalian mau memilih yang mana, pola yang mana yang Anda mau pilih di dalam proses pembelajarannya nanti. Tapi itu sudah mulai harus direncanakan dari sekarang gitu. Ada bahkan mahasiswa nanti yang 8 semester di dalam prodinya masih sendiri, tidak mau keluar-keluar kemana-mana. Pokoknya dia berpikirnya ya saya belajar, kalau misalnya Anda di farmasi, ya Unpad, ya di farmasi Unpad saja dia kuliah. Tidak pernah dia berpikir, oh saya juga mau mengambil kuliah di informatika, semua kuliah di biologi, semua kuliah di mana gitu, yang ada kaitannya dengan keilmuannya misalnya. Atau mungkin dia mau kuliah di ilmu sosial misalnya 1 semester dan sebagainya. Tidak ada kepikiran yang begitu. Ada juga pasti mahasiswa yang maunya hanya ya saya sudah cukup di dalam prodi saya saja. Tidak mau keluar prodi yang lain dan tidak mau keluar ke perguruan tinggi yang lain. Cukup di dalamnya itu. Jadi banyak pola, banyak model yang bisa Anda pilih nantinya, kurang lebih 6 model yang ditawarkan di dalam MBKM ini. Jadi Anda tapi tentu menjadi catatan, walaupun dikatakan merdeka, tetap sudah harus ada polanya, ya, karena ini berkaitan dengan proses pembentukan karakter manusia itu. Karena kalau tidak dirumuskan dengan baik juga, merdeka semerdeka-merdekanya, ya tentu tidak juga seperti itu. Jadi jangan dibayangkan merdekanya adalah merdeka yang liar gitu ya. Merdeka itu tidak berarti liar gitu, sesuka hati kita. Tetap ada standar-standar, tetap ada aturan-aturannya di dalam proses memilih pola yang mana yang sudah ditentukan. Karena ini terkait dengan kurikulum juga, sehingga merdekanya tentu merdeka yang berbasis pada kurikulum dan kebijakan-kebijakan yang sudah dirumuskan baik pada level kementerian sampai pada level universitas dan program studi. Jadi tentu masih ada batasan-batasannya dalam satu kemerdekaan. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian bentuk kegiatan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ya, yang warna hijau ini. Adik-adik sekalian bisa lihat enggak slide saya? Bisa ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Jadi yang hijau ini misalnya magang praktek. Anda bisa nanti memilih kuliah ya, magang atau praktik industri di luar dari universitas seperti yang saya sebutkan tadi ya. Bukan di luar dari prodi, di luar dari universitas. Anda bisa memilih Universitas Tadulako atau Anda mau magang di kantor-kantor selama 1 semester yang dinilai dengan 20 semester. Jadi misalnya Anda program mata kuliah apa di dalam prodi Anda, tetapi itu akan diekuivalenkan atau disamakan dengan magang Anda di universitas yang lain, di universitas yang lain atau di tempat industri yang lain. Misalnya saja Anda dari farmasi ya, Anda mau program di semester 5 misalnya, Anda sudah mau mengambil mata kuliah dengan berbasis pada MBKM. Anda mengambil mata kuliah ya di beberapa mata kuliah yang diakui di dalam kurikulum Anda, di dalam program studi Anda, misalnya di farmasi atau di informatika atau di mana saja, atau di FISIP, di pemerintahan atau antropologi dan sebagainya. Kalau Anda dari mahasiswa itu, Anda bisa mengambil 20, tapi kemudian disetarakan dengan kegiatan Anda di dunia industri.
Misalnya Anda dari komunikasi, Anda mengambil mata kuliah yang mau diprogram di semester itu, tapi kemudian Anda penyetaraannya Anda melakukan magang misalnya di TVRI. Begitupun misalnya adik-adik yang dari farmasi, Anda mengambil mata kuliah di farmasi untuk semester 5 misalnya, atau semester 3 atau semester 4. Terus kemudian sebanyak senilai dengan 20 SKS, kemudian Anda mengambil magang misalnya kalau Anda farmasi, Anda misalnya ke Kimia Farma atau ke mana melakukan praktik di dunia industri. Nah, itu akan disetarakan dengan 20 SKS ya, kurang lebih 20 SKS akan disetarakan. Jadi prosesnya menjadi sangat terbuka. Bukan hanya magang dan praktik industri, tapi Anda juga bisa melakukan proyek di desa. Anda melakukan kegiatan-kegiatan apa yang bisa melakukan pengembangan pembinaan di satu desa. Kemudian program yang lain adalah pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini 20 SKS itu Anda bisa melakukan misalnya di UI yang berlangsung sekarang ini juga sudah ada senior-senior Anda. Ada beberapa yang lulus karena ini kan diseleksi juga pada akhirnya sebenarnya karena ada yang dibiayai itu, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi uangnya, uang sakunya dan kemudian tinggalnya di sana itu dibiayai, SPP-nya juga. Nah, jadi pertukaran pelajar Anda ke universitas mana, misalnya di sana Anda melakukan proses pembelajaran selama 1 semester, ya, setara dengan 20 SKS. Kemudian ada juga yang melakukan MBKM ini dalam bentuk penelitian atau riset, itu juga boleh, ya. Anda juga bisa melakukan itu selama 1 semester. Kemudian ada yang berwirausaha, ya, wirausaha yang kemudian Anda ekivalenkan, dan ini teman-teman dari Fakultas Ekonomi saya kira ini sangat memungkinkan untuk dilakukan kalau ada pengalaman-pengalaman. Tapi tentu bukan hanya teman-teman dari ekonomi yang bisa melakukan menjalankan wirausaha. Karena memang tujuannya MBKM ini juga adalah untuk menumbuhkan minat kewirausahaan bukan hanya pada adik-adik sekalian yang dari Fakultas Ekonomi, karena yang namanya kemampuan berwirausaha saya kira bukan hanya teman-teman dari ekonomi tapi juga dari dunia dari disiplin ilmu yang lain juga bisa mengembangkan sesuai dengan kapasitas atau kemampuannya. Nah, selain wirausaha juga ada studi atau proyek independen ya yang bisa dilakukan. Banyak hal termasuk yang terakhir 2 terakhir adalah proyek kemanusiaan. Kemarin misalnya ada gempa atau bencana alam di tempat yang lain, Anda bisa turun ke sana, membantu menjadi volunteer dan melakukan banyak hal dalam rangka pemulihan stabilitas di tempat itu. Misalnya kemarin beberapa teman-teman dari UI, ketika dia turun membantu di Palu, Sulawesi Tengah pada saat ada bencana, itu di sana teman-teman kita dari UI melakukan pemulihan psikologis, pemulihan mental bagi anak-anak SD misalnya. Jadi dia melakukan selama kurang lebih 1 semester. Ya, 1 semester itu kan kurang lebih 4 bulan lah berjalan begitu. Dia melakukan itu dan dia melaporkan apa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama 1 semester di Sulawesi Tengah pada saat itu di Palu, dan kemudian berlanjut juga di Sulawesi Barat. Nah, setelah dilakukan begitu, dia pulang, itu dinilai dengan 20 SKS 1 semester di tempatnya, dan dia diberikan nilai sesuai dengan proses yang dia lakukan di tempat itu. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk mengajar di sekolah. Nah, mengajar di sekolah ini banyak dilakukan program kemarin, bukan hanya orang dari FKIP, tapi juga dari kemarin yang banyak juga dari ekonomi itu. Jadi ini hal yang bagus. Jadi proses mengajar di sekolah, magang di sekolah, mengajar selama 1 semester, itu bisa dilakukan juga oleh adik-adik sekalian melalui model Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi
dengan adanya banyak bentuk kegiatan pembelajaran yang adik-adik sekalian akan lakukan di dalam selama menjadi mahasiswa di Universitas Tadulako, ini membuka ruang bahwa proses pembelajaran sekarang itu tidak monoton lagi, ya, tidak monoton lagi dan jauh lebih dinamis, ya, lebih dinamis. Teman-teman Anda yang senior-senior yang sudah mulai mau selesai, itu kadang-kala dia curhat, dia bilang, waduh kenapa saya masih kuliah gitu, program ini ada, karena dia membayangkan bahwa ternyata jauh lebih luas di dalam proses pembelajarannya, kemudian tidak monoton, tidak monolog hanya di dalam kelas, karena adik-adik sekalian memiliki ruang yang seluas-luasnya. Pertama, untuk memilih mata kuliah yang kira-kira ada relevansinya dengan bidang keilmuan Anda atau bidang pengembangan yang Anda mau capai. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan banyak pengalaman untuk bisa digunakan, termasuk pengalaman di dalam dunia industri. Jadi Anda bisa mendapatkan pengalaman di dunia industri, ya, sehingga ketika Anda selesai, Anda bisa mengekspresikan pengetahuan pengalaman Anda dunia industri atau di dalam dunia praktis, seperti misalnya dalam proyek kemanusiaan, dalam proyek pengembangan desa. Jadi sudah ada banyak pengalaman. Nah, jadi MBKM ini sebenarnya itu membuka ruang pada adik-adik sekalian untuk membentuk pengalaman yang seluas-luasnya, ya. Pengalaman praktis yang seluas-luasnya, kemudian pengalaman di dalam bertemu banyak orang yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi banyak hal yang bisa Anda peroleh dengan melalui proses MBKM ini. Dan ini betul-betul bisa membentuk karakter gitu, sesuai dengan cita-cita pimpinan Indonesia RI 1, bahwa dia akan membentuk karakter dari SDM manusia yang ada sekarang ini. Nah, ternyata MBKM ini memiliki substansi yang seperti itu. Dia mau membentuk karakter yang luas dalam menghadapi proses globalisasi, dalam menghadapi proses industrialisasi yang ada sekarang ini. Pak Moderator, tolong ditegur saya ya kalau sudah habis waktu. Kemudian, nah ini skenario MBKM dalam kurikulum ya. Jadi, tapi tentu akan sangat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nanti Anda bisa lebih dalam akan bertanya kepada ketua program studi atau dosen-dosen Anda di program studi masing-masing, skenario-nya yang terkait dengan kurikulum Anda nanti. Nah, terus kemudian pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan MBKM ini tentu diantaranya dan terutama adalah universitas atau perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi harus menyediakan ruang yang seluas-luasnya kepada mahasiswa, ya, kepada mahasiswa dalam melaksanakan atau menjalani proses MBKM. Tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Siapapun dia punya hak untuk ikut dalam program ini sejauh memenuhi ketentuan, ya. Karena ini juga terkait dengan persoalan nama baik. Jadi kita juga di program studi di fakultas akan memilih orang-orang yang memang memiliki kapasitas dan kemampuan. Karena kalau dikirim orang misalnya untuk model pertukaran pelajar tadi kayak yang ini, ya yang ini pertukaran pelajar taruhlah misalnya, tentu kita juga mau menjaga nama baik program studi universitas kita atau alma mater kita. Kita tidak bisa, kita tentu tetap akan menjaga, ya. Karena kalau kita mengirim orang yang tidak punya kapasitas atau misalnya IP-nya hanya 2, sekian jelang DO, maka tentu kita tidak akan mengirim orang-orang yang tidak memiliki kapasitas. Kenapa? Karena ini juga terkait dengan komitmennya dalam pembelajaran di sana.
Jadi ke satu universitas yang ada di Jawa atau di Kalimantan atau di tempat lain di Sulawesi, itu bukan hanya untuk pergi jalan-jalan. Sekali lagi ini menjadi catatan bagi adik sekalian. Tetapi ini untuk menambah pengetahuan, pemahaman Anda yang mungkin tidak Anda dapatkan di Universitas Tadulako. Tapi diharapkan Anda mendapatkannya di universitas yang lain. Karena itu, adik-adik sekalian diminta untuk memiliki komitmen atau keseriusan terhadap proses ketika Anda lolos di dalam seleksi untuk menjadi mahasiswa di dalam MBKM, terutama pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Kalau misalnya magang, saya kira semua bisa melakukan itu. Misalnya magang di instansi-instansi, sejauh itu memang sudah memenuhi, apalagi kalau program studi yang memang mempersyaratkan dalam kurikulumnya ada magang. Kalau misalnya di informatika, di komunikasi, di pemerintahan, saya tidak tahu di FKIP juga saya kira ada magang belajar. Nah, itu bisa Anda lakukan. Ya, Anda bisa lakukan, dan kalau itu terutama kalau ada di dalam kurikulum itu akan lebih lebih luas lagi, lebih pasti lagi Anda melakukan. Berbeda misalnya kalau di dalam tidak ada mata kuliah magang, sehingga mereka kalau mau ini tentu melalui proses yang panjang dulu untuk bisa dipersyaratkan bisa mengambil mata kuliah magang melalui proses MBKM ini. Nah, kemudian Kampus Merdeka yang dikelola terpusat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memiliki beberapa bentuk yang sudah sebenarnya disebutkan diantaranya di atas. Pertama, program kampus mengajar yang bisa Anda lakukan dengan pergi mengajar ke tempat-tempat yang lain melalui proses mengajar. Kemudian program magang atau bersertifikat kampus merdeka. Jadi ada magang yang bisa Anda lakukan, magang di dunia industri atau di perusahaan-perusahaan atau di mana saja, kantor-kantor atau instansi yang Anda inginkan untuk magang di situ Anda bisa lakukan. Kemudian program studi independen yang bersifat kampus merdeka, ini juga Anda bisa lakukan misalnya di program studi yang lain, bukan hanya di program studi Anda, tapi misalnya Anda di satu fakultas, ya, FKIPK atau misalnya di MIPA, fakultas MIPA, Anda di program studi matematika misalnya, Anda mau Habis Pak. Habis Pak. Ya. Sisa 5 Ya, silakan. menit lagi waktunya Pak. Iya, oke. Terima kasih atas informasinya. Kemudian, jadi itu tadi ya, program pertukaran mahasiswa, program Indonesia Internasional. Jadi ke luar negeri juga boleh sebenarnya, ya. Saya mau sampaikan bahwa ke luar negeri juga boleh. Kemudian program penelitian, itu sudah saya sebutkan semua di atas tadi. Nah, kemudian perguruan tinggi memberikan pengakuan pelaksanaan program pembelajaran ini dengan ketentuan sebagai berikut. Pembelajaran lebih dari 16 minggu atau 560. Jadi Anda bisa melihat nanti ini secara detail di dalam ketentuan-ketentuan yang ada, yang sudah dibuat di dalam aturan Kementerian Pendidikan Nasional pada saat ini. Itu sudah ada semua. Nah, pengakuan SKS-nya nanti juga tentu Anda berhak mendapatkan SKS nilai, ya, kalau Anda sudah melakukan proses pembelajaran dengan berbagai macam model yang dilakukan tadi, yang Anda pilih maksud saya, di dalam model pembelajaran MBKM ini. Jadi, Anda selain mendapatkan pengalaman, Anda tetap mendapatkan nilai, ya, nilai untuk memenuhi SKS Anda yang sudah Anda pilih, yang sudah Anda program di dalam semester itu. Jadi kalau misalnya 20 SKS dalam semester itu Anda program dengan berbagai macam mata kuliah, itu akan disetarakan dengan kegiatan yang Anda lakukan, misalnya kegiatan mengajar, ya, mengajar kampus, atau kegiatan magang, atau kegiatan penelitian dan sebagainya, berbagai macam model tadi,
itu akan disetarakan dengan 20 SKS ya. Disetarakan dengan 20 SKS yang sudah Anda program di dalam kurikulum untuk setiap program studi yang Anda tempati. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir saya mau tutup bahwa MBKM atau Belajar Kampus Merdeka ini adalah program yang baru yang kita jalani dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan kita. Yang dulu memang ada pertukaran pelajar, tetapi pertukaran pelajar yang kita lakukan dulu itu tidak memuat SKS, ya. Jadi kalau ada pertukaran pelajar ya pertukaran pelajar saja, tapi tidak ada nilai SKS-nya. Sekarang sudah ada, ya. Sekarang sudah ada dan itu tidak sia-sia pertukaran pelajar Anda. Satu. Kemudian yang kedua, kalau Anda melakukan magang misalnya, pengalamannya akan lebih lama karena 1 semester. Ya, kalau biasanya kan magang hanya berapa bulan sudah selesai. Ini bisa 1 semester dan itu berarti bahwa kesempatan Anda untuk mengenyam menimba pengalaman di dunia industri atau di mana saja atau di instansi tertentu itu akan jauh lebih besar dan lebih bagus, sehingga kita bisa mendapatkan banyak pengalaman atau pengetahuan yang lebih kompleks. Nah, intinya bahwa dengan program MBKM ini Anda akan dibentuk menjadi manusia yang lebih kompleks dan lebih fleksibel dan memiliki akselerasi yang lebih dinamis di dalam menghadapi era globalisasi dan era industri 4.0 dewasa ini. Saya kira seperti itu adik-adik sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan atau moderatornya ambil alih atau atas materi yang telah Bapak sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan harapan saya adik-adik mahasiswa menyerap dengan baik materi yang telah disampaikan Bapak tadi. Kemudian menjadikan resume sebagai kewajiban peserta PPKMB. Bagaimana materinya tadi? Aman. Aman Kak, aman. Aman. Iya. Aman. Berapa cara itu kubur resume Kak? Jadi